Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Saya percaya kita semua sukacita hari ini, amin. Siap menyembah Tuhan? Siap memuji Tuhan? Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Biar pagi hari ini menjadi hari yang sukacita, hari yang diberkati, hari yang disertai Tuhan. Sama-sama kita mau datang pada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kebaikan-Mu, karena anugerah-Mu kami ada. Terima kasih buat kesehatan yang Tuhan berikan. Terima kasih buat berkat-berkat yang kami terima. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami percaya Tuhan Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Dan Engkau akan hadir dan terus memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai dengan akhirnya. Kami percaya kuasa Tuhan dinyatakan bagi setiap kami yang membuka hati pagi hari ini. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya ada kekuatan dari Tuhan, ada pengharapan, bahkan ada kemenangan dari Engkau atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyembah Tuhan pagi hari ini. Bawa kami masuk dalam hadirat-Mu, biar sukacita-Mu menjadi bagian kami. Haleluya. Dan biar pujian ini boleh menjadi pengagungan dari kami buat Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami akan mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. 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 Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan
untuk menyembah Tuhan, bersuka karena-Mu. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, kami memuji Engkau Tuhan. Glory, terima kasih Tuhan, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau, kami bawa pujian, kami bawa sembah kepada-Mu terima kasih Tuhan. Ku renungkan, mari bersama-sama katakan, setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Jemaat sendiri katakan, inilah yang nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, I sing praises to your name, oh Lord, for your name is great and worthy to be praised. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I
tangan-tangan tinggi di hadapan Tuhan, katakan, I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Haleluya. Berikan sekali lagi tepuk tangan bagi Yesus Raja yang hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Saudara, sukacita, amin. Sebab hari ini dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita dan menikmati segala kebaikan dari Bapa di sorga, amin. Tengok kanan kirinya, kasih salam sehat buat semuanya, haleluya. Dan biar hari ini Yesus yang hadir di tengah-tengah kita memberikan kita kekuatan, sukacita dan kemenangan, amin, haleluya. Mari bersama-sama kita tepuk tangan dan siap menyambut Tuhan dan Raja. Dan biar sukacitanya menjadi bagian kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Kami bersuka, amin. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan. Semua bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama, katakan, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah. Sekali lagi bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka
Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita percaya hari ini kalau kita ada semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Memberikan sekali lagi tepuk tangan buat Yesus kita yang dahsyat. Dia pelihara hidup kita dan wajib kita harus berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini semua karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, aku sehat hari ini, aku masih bisa diberkati Tuhan, bisa punya keluarga yang baik, bisa makan yang baik, bisa tetap berpakaian dengan baik, semua karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena kasih, kami bersyukur karena anugerah-Mu. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima
Jesus. Bersyukur kepada Tuhan. Sementara hati kita menyembah, saya mengundang hambanya Bapak Pendeta Charles. Haleluya. Syukur, terima kasih. Glory, haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami menyembah-Mu, kami mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Aku Terima kasih Tuhan. Haleluya. sekali lagi bersama-sama katakan, aku ada. Saat ini Haleluya Jesus. semuanya karena kasih-Mu. Yes Jesus. Aku Ini hidup pengakuan kami Tuhan. hari ini. Semua karena Semua berkat-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Sekali katakan, aku ada. Haleluya. Semua karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Sekali katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari sejenak ucapkan syukur kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan. Katakan terima kasih buat anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat gereja. Terima kasih buat hidup. Terima kasih buat kekuatan. Terima kasih buat pikiran. Terima kasih buat hati yang senantiasa menyala-nyala buat Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Kami bersyukur. Ucapkan syukur-Mu kepada Tuhan. Buka suaramu, angkat hatimu. Sembah Dia, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Biar lagu ini merupakan pengakuan setiap kami yang hadir di tempat ini maupun kami yang mengikuti ibadah secara live stream online di tempat kami masing-masing, bahwa kami ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami hidup hari ini karena berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau sangat mengasihi kami. Kami sadar Engkau sangat memperhatikan kami. Engkau terlalu amat sangat baik dalam kehidupan kami. There's nothing to complain about, Lord. Tidak ada yang dapat kami komplain, keluhkan, kesahkan, karena Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Dan biar pagi hari ini Tuhan, setiap pujian, setiap ucapan terima kasih kami boleh naik sebagai dupa yang berbau harum di hadapan hadirat-Mu Tuhan. We want to give nothing but the best to You, Lord. Kami mau memberikan yang terbaik. Terbaik dari yang terbaik dari yang apa yang kami punya kepada-Mu Tuhan. Hati kami, jiwa kami, hidup kami
bahkan penyembahan kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan yang tertinggi. Pagi hari ini Tuhan, bila kiranya Engkau berkenan dan Engkau yang dimuliakan, Engkau yang diagungkan dan Engkau yang ditinggikan di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa. Berbicara kepada kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biar hari ini kami boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami perlu firman-Mu dalam seluruh perjalanan, sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin, amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, shalom saudara sekalian. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, minggu lalu saya berbicara tentang living the right way, atau hidup sesuai dengan kebenaran. Mazmur hikmat, yaitu Mazmur pasal 1. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dikatakan ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, hari ini sebagai continuation, kelanjutan dari apa yang saya sampaikan minggu lalu, living the right way, saya berikan judul hari ini adalah speaking the right way. Berbicara dengan benar, the Bible's way, firman Tuhan. Kita akan melihat satu ayat dari Yosua pasal 1 ayat yang ke-8. Yosua pasal 1 ayat ke-8, firman Tuhan katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sesuai dengan segala yang tertulis, bukan setengah, bukan seperempat, bukan 3/4, tapi segala, semua yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Masih di bulan pertama di tahun 2021, kita akan mengarungi bersama perjalanan selama 11 bulan dan lebih, terutama khususnya pada tahun 2021 ini masih ada 11 bulan ke depan lebih yang harus kita jalani. Dan waktu saya membaca dan merenungkan kedua ayat ini, Bapak Ibu, antara Mazmur pasal 1 dengan Yosua pasal 1 ayat ke-8 ini, saya menemukan ada kesamaan dari kedua buku ini. Yang pertama berbicara mengenai kata beruntung. Dalam Mazmur dikatakan berhasil. Tetapi dalam satu terjemahan, New International Version, dua kata ini, baik beruntung maupun berhasil, diterjemahkan dalam satu kata yang disebut prosperous. Ya, dalam Yosua pasal 1 ayat 8, NIV katakan, keep this book and the law always on your lips. Meditate on day and night, so that you may be careful to do everything written in it, then you will be prosperous and successful. Sedangkan Mazmur pasal 1 ayat 3, NIV katakan, that person is like a tree planted by stream of water, and whatever they do, di ujungnya, prosper. Yosua katakan, then you will be prosperous and successful. Maka engkau akan berkelimpahan dan berhasil atau sukses. Mazmur katakan, whatever they do prosper. Apapun yang mereka kerjakan akan berhasil atau akan mengalami kelimpahan. Ini berbicara mengenai keberhasilan hidup, kesuksesan hidup, dan kelimpahan hidup. Dan kunci daripada semua ini ada dalam dua hal di kalimat sebelumnya. Yang dalam kitab Yosua pasal 1 ayat 8 ini, dua hal tersebut adalah janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkanlah itu siang dan malam. Minggu lalu kita membahas mengenai merenungkan, review sedikit. Hagah artinya berbicara kepada diri kita sendiri. Ya, menggumam, menggemakan. Saya katakan seperti mengunyah-unyah, to chew, berulang-ulang siang dan malam. Itu bagian yang pertama. Hari ini kita akan lihat bagian kedua dari kunci keberhasilan, kunci kelimpahan, kunci kesuksesan, dan kemenangan dalam perjalanan hidup kita. Sehubungan dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan, untuk mencapai semua itu. Dan hal yang kedua dikatakan ini adalah hari ini, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini.
New Living Translation katakan, study this book of instruction continually. Kata memperkatakan dalam terjemahan ini dikatakan sebagai to study. Artinya bukan hanya kita merenungkan, membaca, tetapi kita juga harus mempelajari. To study the word of God. Firman Tuhan terus menerus, continually. Kenapa firman Tuhan harus kita pelajari terus menerus? Kenapa kita harus senantiasa mempelajari firman Tuhan terus berkesinambungan? Ada dua alasan Bapak Ibu. Yang pertama, kata to study dalam ayat ini berarti to observe. Artinya to guard, menjaga. Waktu kita mempelajari firman Tuhan terus menerus, berarti kita sedang menjaga agar langkah kita, jalan kita, kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan dan tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri seperti di ayat ke-7. Ayat ke-7 katakan Yosua pasal 1, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat 8b dikatakan lagi, renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Kemudian dikatakan sedemikian perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Ini berarti firman Tuhan membuat kita waktu kita mempelajari dan membaca dan merenungkan, maka firman Tuhan menjadi rambu-rambu untuk menjaga kita dalam menjalani kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Firman Tuhan menjadi patokan, menjadi benchmark dalam kita mengambil keputusan atau bertindak. Firman Tuhan sebagai landasan dalam kita melayani ataupun memberi. Nah, inilah alasan pertama kita harus senantiasa mempelajari firman Tuhan Bapak Ibu. Terkadang waktu kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu pernah gak mengalami hal ini? Kita gak mengerti apa yang kita baca. Ini maksudnya apa? Tapi jika terjadi sesuatu, pada waktu terjadi sesuatu dalam kehidupan kita, kejadian dalam kehidupan kita, tiba-tiba ayat yang kita baca waktu itu bisa terngiang. Bisa tersirat dalam pikiran kita dan pada waktu itu kita mengerti, oh inilah yang dimaksud. Nah, kalau kita tidak mempelajari, kita tidak membaca, kita tidak pernah tahu akan itu, it will not come to review. Tidak akan pernah terngiang dalam pikiran kita. Tapi waktu kita tetap mempelajari, tetap membaca, tetap merenungkan firman Tuhan, maka firman Tuhan yang hidup itu pada waktunya, kalau kita tidak mengerti, waktu kita tidak mengerti, pada waktunya ketika ada satu kejadian, ada satu peristiwa, ada satu pengalaman dalam kehidupan kita, dan waktu tiba-tiba itu datang dalam pikiran kita, masuk dalam hati kita, itu kita baru mengerti karena Tuhan, firman Tuhan yang hidup itu akan membuat kita mengerti, akan membuat kita jadi mengerti oleh kuasa Roh Kudus pada waktunya. Alasan kedua, waktu kita mempelajari firman Tuhan terus menerus, jadi yang pertama adalah untuk menjaga kita berhati-hati, to guard. Yang kedua, waktu kita mempelajari firman Tuhan terus menerus dan menjaga hidup kita sesuai dengan patokan firman Tuhan itu, maka kita yang kedua ini akan mengerti bagaimana mengaplikasikan, how to apply, bagaimana menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Waktu kita berbicara mengenai to apply, yang dimaksud mengaplikasikan, menerapkan firman Tuhan secara spesifik. Yosua 1 ayat 8 ini berkata mengenai memperkatakan firman Tuhan. To apply the word of God means to speak the word of God. Makanya ayat ke-8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan Taurat ini. Dalam God's Word Translation dikatakan, kata jangan pernah lupa memperkatakan, never stop reciting these teachings. Jangan pernah berhenti membacakan pengajaran ini. Membacakan artinya menyatakan, memperkatakan, mengeluarkan kata-kata. Apa sih yang dimaksud dengan memperkatakan firman Tuhan? Kita akan masuk lebih lanjut Bapak Ibu. Waktu kita berbicara mengenai memperkatakan sesuatu, berarti ada sesuatu di dalam mulut kita yang akan kita keluarkan. Betul nggak Bapak Ibu? Sebelum orang berkata-kata, harus punya kata-kata dulu. Harus mempersiapkan dulu, harus selalu ada kata-kata di dalam pikiran kita, hati kita, yang siap ada di mulut kita, baru kita mengucapkannya.
Nah, kalau di dalam hati dan pikiran kita selalu ada firman Tuhan, maka firman Tuhan itu pasti ready, siap di dalam mulut kita, dan baru kita siap untuk mengucapkan dan memperkatakannya. Rupanya yang dimaksud dari ayat ini adalah Tuhan ingin agar firman-Nya bukan hanya ada di hati kita, bukan hanya ada di pikiran kita, bukan hanya ada di hidup kita, tetapi juga ada di mulut kita. Kenapa harus ada di mulut kita? Lukas pasal 6 ayat 45b katakan, karena yang diucapkan dari mulut meluap dari hati. Apa yang keluar dari mulut kita adalah pasti yang berasal dari hati dan pikiran kita. Makanya ada pepatah begini Bapak Ibu. You are what you eat, you are what you think, you are what to say. Apa sih artinya? You are what you eat itu kita tahu. Engkau adalah apa yang kau makan. Kesehatan dan keberadaan diri kita ini bergantung dari apa yang kita makan. Makanan sehat, makanan seimbang, makanan bergizi, vitamin yang cukup, olahraga yang cukup, imun sistem bagus. Kan begitu sekarang ini dealnya. Nah itu you are what you eat. So watch what you eat. Hati-hati apa yang kita makan. Yang kedua, you are what you think. Engkau adalah apa yang engkau pikirkan. Keberhasilan kita bergantung dari apa yang kita pikirkan itu. Bapak Ibu, ada satu kisah yang saya baca belum lama ini Bapak Ibu tentang seorang atlet Indonesia yang kita tahu sekarang udah nggak jadi, udah retired ya. Namanya Bapak Rudy Hartono. Rudy Hartono itu badminton 8 kali menang All England, 7 kali berturut-turut masuk Guinness Book of Record. Pada waktu dia melawan Stuart Johnson tahun 1972 di babak perempat final pada waktu itu, set pertama Stuart Johnson menang 15-4. Set kedua Stuart Johnson memimpin 14-0. Bayangkan Bapak Ibu. Secara mental kita 0, ini udah tinggal satu lagi menang, kita pasti down. Penyiar RRI waktu itu berkata 1 angka lagi tamatlah Rudy Hartono. Tetapi ketika shuttlecock itu berpindah ke tangan dia yang serve, berarti ada chance untuk dapat angka. Dia diam sedikit, dia berpikir dan berkata dalam hatinya, aku ingin 1 angka saja. Dan benar, waktu dia serve, dia main, dia dapat 1-14. Serve yang kedua, dia berkata lagi pada diri dia sendiri. Yang tadi, aku ingin 1 angka saja. Sekarang dia berpikir, aku ingin 1 angka lagi. 2-14. 1 angka lagi, 3-14. Terus menerus sampai kemenangan drastis terjadi 17-4 di set yang kedua. Equal. Masuk set yang ketiga. Di set yang ketiga 15-0 oleh Rudy Hartono. Dia menang, masuk ke final dengan Sven Pri ya, dari Denmark. Pada waktu interview Sven Pri ngomong begini, kalau lawan Rudy Hartono mah kalau belum sampai angka 15 belum tentu menang. Yang 14-nya bisa dikejar dari 0 ke kemenangan. You are what you think you are. Ini moral of the story-nya. Jadi sekarang bagaimana dengan yang ketiga? You are what you say. Engkau adalah apa yang engkau perkatakan. Ada quote yang berkata, the mouth speaks what the mind thinks and what the heart feels. Artinya seorang akan mengatakan sesuatu ketika ia memikirkan sesuatu dalam pikirannya, merasakan sesuatu dalam hatinya, mengalami sesuatu dalam dirinya, dan ia akan memperkatakan semua hal itu. Kalau orang merasa sakit Bapak Ibu, dia akan pasti berkata, aduh sakit. Kalau ia mendapat pemikiran yang bagus, ia akan berkata, aha, bingo. Kalau ia sedang senang, sukacita, berkata, hore. Semua itu adalah luapan dari apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan, dicetuskan lewat kata-kata. Nah waktu kita merenungkan, waktu kita merasakan firman Tuhan, waktu kita merasa bahwa Tuhan memberikan kekuatan lewat firman Tuhan kepada kita, maka the next step yang harus kita lakukan adalah memperkatakan firman Tuhan itu. Jangan cuma stop dan berkata, bagus juga, tapi katakan, haleluya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku amini Tuhan, aku yakin Tuhan, firman Tuhan ini akan menjawab doa saya, akan menguatkan saya, akan menuntun saya, akan mengarahkan hidup saya, akan mengubah kehidupan saya. Perkatakan itu.
Mazmur pasal 39 ayat 2 sampai 4. Ketika Daud berkata begini. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Jadi diam nih. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, kata dia. Aku diam, aku membisu. Aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin berat. Dia coba untuk ngomong, tapi dia merasa makin berat. Nah ini kuncinya, ayat yang keempat. Hatiku bergejolak dalam diriku. Menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah. Nah ini perasaan dialami Daud yang sudah memuncak dalam diri Daud. Maka selanjutnya dikatakan, aku berbicara dengan lidahku. Luapan hati Daud tertuang dalam perkataan dengan lidah lewat mulut Daud. Nah waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kembali kepada aplikasi kita, lewat mulut kita, itu merupakan luapan hati dan pikiran kita tentang firman Tuhan, teguran Tuhan, akan janji Tuhan. Sehingga perkataan itu akan meyakinkan kita dan mengubah cara pandangan hidup kita inside out, dari dalam keluar. You are what you say, artinya dari perkataan kita lah yang akan membentuk kita menjadi pribadi kita. Oleh sebab itu, perkatakanlah firman Tuhan atas diri kita. Perkatakanlah janji Tuhan atas diri kita. Perkatakanlah kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, kedahsyatan Tuhan atas diri kita. Maka kita akan menjadi sesuai yang firman Tuhan yang kita perkatakan itu. You are what you say. And what you need to fill your mind, your heart, and your mouth is God of the Word. Yang harus memenuhi hati, pikiran, dan hidup kita, mulut kita adalah Tuhan pemilik firman-Nya. And what you need to say continually, yang perlu kita katakan senantiasa, perkatakan, ucapkan senantiasa adalah firman Tuhan bagi kehidupan kita. Tapi dengar baik Bapak Ibu, memperkatakan firman Tuhan bukan sebuah formula. Kadang kita ngomong tentang firman Tuhan, kita menyampaikan firman Tuhan, kita mengklaim firman Tuhan sebagai formula untuk tujuannya menggerakkan tangan Tuhan untuk bekerja dan melakukan sesuatu untuk kita. Karena sesungguhnya tangan Tuhan sudah banyak bergerak dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Tetapi waktu kita memperkatakan firman Tuhan, ini this is a keyword, itu kita sedang memindahkan posisi kita dari posisi ragu-ragu kepada keyakinan teguh akan setiap firman Tuhan yang kita percayai dalam hidup yang kita hidupi. From your doubt to faith. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, dari yang ragu-ragu kita menjadi percaya. Dari yang pertanyaan menjadi sebuah statement. Kalau kita sebelumnya bertanya, apakah benar Tuhan? Waktu kita memperkatakan firman Tuhan, kita katakan, Tuhan, aku percaya ini sedang terjadi. Apakah mungkin Tuhan berubah menjadi aku percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan semua pasti mungkin. Apakah engkau akan memberkati aku Tuhan hari ini? Diubah menjadi aku percaya, aku yakin bahwa berkat-berkat Tuhan akan mengikuti seumur hidupku. Dari kita berkata, Tuhan, apakah engkau melindungi aku dan keluargaku tahun ini? Oh, kita akan berkata, Tuhan, aku percaya, Lord, I believe. Your hand and your blood will cover me. Tangan Tuhan dan darah Yesus akan membungkus aku dan keluarga pun kemanapun kami melangkah. Dari pertanyaan menjadi sebuah pernyataan. Dari keraguan-raguan menjadi keyakinan. Dan perkataan akan kebenaran firman Tuhan ini akan meneguhkan langkah kita dalam mengubah semua keraguan-raguan kita menjadi keyakinan dan iman yang teguh kepada Tuhan. Perkataan akan firman Tuhan akan mengubah semua pertanyaan dalam kehidupan kita menjadi pernyataan, statement, pengakuan bahwa firman Tuhan, ya dan amin, kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa apapun yang ada di bumi ini. Sekali lagi, bukan hanya percaya dan membenarkan kekuatan, keberanian, keyakinan akan janji Tuhan dalam hidup kita. It's one step bagus. Itu minggu lalu kita belajar. Tapi hari ini, perkatakan kebenaran firman Tuhan
Mengakui akan janji keselamatan dan kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan kita. Ini adalah syarat yang kedua. Roma pasal 10 ayat 8 sampai 10 katakan. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam apa? Mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, ada dua hal ini. Mengaku dengan mulut, percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ayat ini luar biasa Bapak Ibu, mengatakan bahwa firman Tuhan itu dekat dengan kita. Bukan cuma ada di hati, tapi ada di mulut kita. Dengan hati kita percaya firman Tuhan, kita dibenarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Tetapi dengan mulut dikatakan, kita mengakui apa yang kita percaya dan kita diselamatkan. Kalau saudara percaya dengan hati saudara, saudara hanya dibenarkan. Tapi waktu kita mengaku dengan mulut, maka saudara bukan hanya dibenarkan, tapi saudara diselamatkan. Makanya waktu orang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia nggak ucapkan dalam hati, tapi harus diucapkan di mulut, pengakuan. Bahwa aku percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan Juru Selamat yang mati buat kita, buat saya, dosa saya, bangkit, dan sebagainya. Ada pengakuan, ada ucapan sebagai bukti bahwa apa yang kita percaya menjadi satu pengakuan dan statement kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagai closing Bapak Ibu. Ketika Yosua menerima arahan ini, Yosua pasal 1 ayat 8. Dia sadar bahwa dia harus meneruskan tongkat kepemimpinan atas jutaan bangsa Israel yang sebelum dipimpin oleh Musa. Dia sadar bahwa dia akan mengalami apa yang Musa dan bangsa Israel alami di generasi sebelumnya. Bahkan mungkin ada hal-hal yang lebih besar yang harus ia hadapi di depan. Pada waktu dia harus menyeberangi sungai Yordan, pasal ketiga, Bapak bisa baca di rumah. Ketika diperhadapkan pada tembok Yeriko dan kota Yeriko dengan prajurit yang kuat, pasal 6. Ketika harus menghadapi berbagai musuh yang besar dan raksasa yang besar, pasal 8 dan lainnya. Tetapi satu hal yang membuat Yosua dan generasi bangsa Israel dalam kepemimpinan Yosua menang dan masuk ke tanah perjanjian, menempati tanah perjanjian. Bukan cuma melihat, tapi menempati tanah perjanjian. Kuncinya adalah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan memperkatakan firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan. Mengaplikasikan firman Tuhan. Mengakui firman Tuhan sebagai dasar dan berjalan di dalam firman Tuhan dalam keseharian kita. Itu yang ia lakukan. Hari-hari ini Bapak Ibu. Persoalan masalah sungai Yordan, tembok-tembok Yeriko, tantangan-tantangan besar akan ada di depan kita. Tetapi milikilah kekuatan dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Perkatakanlah firman Tuhan setiap saat. God's word. Namanya juga udah God's word, kata-kata, firman yang harus selalu siap di mulut kita. Dan itu harus kita ucapkan, akui, continually dan percaya. Seperti waktu Allah menciptakan dunia ini, dia cuma berkata kan, jadilah terang, lalu jadi. That's how powerful it is. Jadilah benda-benda langit, maka itu jadi. Maka kuasa yang sama, kuasa firman Allah yang sama. Ketika bertemu dengan iman kita yang kita percaya sungguh kepada Tuhan, maka keberhasilan, kemenangan, kesuksesan akan menjadi bagian dari hidup kita sepanjang umur hidup kita di bumi ini, bahkan sampai kita memasuki tanah perjanjian Yerusalem yang baru. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya rindu hari-hari ini, despite of what's happening, di luar dari apa yang terjadi akhir-akhir ini, sakit penyakit kah, ketakutan kah, kebingungan kah, bencana alam kah, situasi yang tidak menentu kah,
whatever happens around us, belajar untuk senantiasa memperkatakan firman Tuhan. Janji Tuhan, kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Saya belajar untuk setiap kali dikasih tahu orang atau baca sesuatu, saya selalu bilang, Tuhan tolong. Aku percaya anugerah-Mu menguatkanku. Aku percaya pengurapan Tuhan besertaku. Aku percaya penyertaan Tuhan besertaku. Ucapkan itu setiap kali. Dan itu akan menimbulkan, itu seperti continuous chain Bapak Ibu. Waktu kita memperkatakan mendengar, maka iman timbul. Memperkatakan mendengar, iman timbul. Memperkatakan mendengar, sehingga kita jadi anak Tuhan yang kuat, yang setuju, katakan amin. Nah kadang-kadang orang cuma merenungkan ada di kepala doang. No, you have to say it. Makanya setiap kali ada kesempatan kita menyembah, memuji Tuhan, ucapkan dari mulut kita. Ada kesempatan kita untuk meninggikan Tuhan, tinggikan Tuhan dari mulut kita. Bukan cuma di gereja, di tempat keseharian kita, di mana, di perjalanan kita. Ucapkan terus kata-kata firman Tuhan, ucapkan terus kebenaran firman Tuhan, ucapkan terus pengagungan kepada Tuhan, ucapkan terus janji-janji Tuhan. Maka itu akan menjadi kekuatan dan bakal firman Tuhan katakan. Itulah yang akan membuat kita berhasil kemanapun kita pergi. Hari ini saya rindu jemaat yang dikasihi Tuhan. Perkatakanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Pelajari, perkatakan. Pelajari, perkatakan. Baca, perkatakan, renungkan. Ini modal kita di tahun 2021 ini. Amin. Buat firman Tuhan. Haleluya.